dosen pembimbing saya yaitu beliau Bapak Ponti Sabranto Putra Utama SE MSI. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mojodeli, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah menurut Sucahyo 2019, beliau mengatakan bahwa peran besar yang diterima oleh desa sebagaimana amanat undang-undang memberikan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, di mana semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Mulai dari APBDes, di dalam APBDes terdapat beberapa sumber-sumber pendapatan atau sumber anggaran yang menjadi pendapatan desa. Di antaranya ada pendapatan desa, dana desa, alokasi dana desa, ada juga bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten, ada juga dana hibah dan juga sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Rumusan masalah. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Mojodeli, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro tahun 2022. Kemudian, apakah kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Mojodeli, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro telah sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Kemudian tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Mojodeli, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro tahun 2022. Untuk mengetahui apakah implementasi kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Mojodeli, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro telah sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Kemudian manfaat penelitian. Ada beberapa manfaat diantaranya bagi penulis. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan wawasan secara lebih mendalam mengenai sistem penerapan akuntansi keuangan desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Kemudian bagi akademisi sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dan agar dapat dimanfaatkan sebagai informasi bagi pembaca. Manfaat bagi instansi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBDes, khususnya di Desa Mojodeli. Bagi pemerintah Kecamatan Gayam dan Kabupaten Bojonegoro sebagai bahan evaluasi mengenai pengelolaan APBDes khususnya APD di Desa Mojodeli.
Kerangka pikir. Menurut Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, penerapan akuntansi desa meliputi dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Tinjauan pustaka. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yang berbunyi dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten kota dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai alokasi dana desa. Untuk penggunaannya, ADD menurut Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang alokasi dana desa, dalam penjelasan pasal 10, yakni sebesar 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintah desa, dan sebesar 30% untuk biaya operasional pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Tujuan adanya ADD dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Di antaranya ada 1, untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Yang kedua, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga, untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan. Kemudian yang keempat, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial. Yang kelima, untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Di dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2015 menyebutkan bahwa besaran alokasi dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten kota disebutkan pada pasal 5 ayat 1 yang berbunyi A. Alokasi dasar sebesar 90% dari pagu dana desa kabupaten dibagi secara merata untuk desa se-Kabupaten Bojonegoro. Kemudian yang B, formula sebesar 10% dari pagu dana desa kabupaten dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa dibagi jumlah penduduk kabupaten dikali bobot 25%. Kemudian jumlah penduduk miskin desa dibagi jumlah penduduk miskin kabupaten dikali bobot 35%. Selanjutnya luas wilayah desa dibagi luas wilayah kabupaten dikali bobot 10%. Terakhir, indeks kesulitan geografis desa dibagi total indeks kesulitan geografis desa se-kabupaten dikali bobot 30%. Dari hasil penelitian ini menghasilkan hipotesis implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan alokasi dana desa atau ADD Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Metode penelitian. Yang pertama, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi bertempat di kantor Desa Mojodelik dan waktu dilaksanakan pada bulan Juli atau selama 1 bulan penuh. Yang kedua,
Desain penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang mana arti dari penelitian kualitatif adalah mencoba mencari makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi fenomena. Objek penelitian. 1. Pengelolaan alokasi dana desa. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai alokasi dana desa atau ADD. Yang kedua, kebijakan pemerintah desa, bagaimana penerapan pemerintah desa maksud dalam menetapkan anggaran guna meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan di desanya dengan kelengkapan data besaran dana ADD selama 3 tahun terakhir, mulai dari rencana anggaran biaya, pelaksanaan, penatausahaan, laporan realisasi, hingga pertanggungjawaban. Jenis dan sumber data. Sumber data yang digunakan adalah 1. Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya dengan cara wawancara atau interview dengan pengelola perusahaan atau dengan pihak yang memiliki kewenangan, yaitu pemerintah desa. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder merupakan pelengkap bagi data primer, yaitu diperoleh dari sumber penelitian dengan mempelajari referensi yang memiliki hubungan dengan sasaran penelitian. Data-data yang diambil ada profil desa, dokumen pelaksanaan anggaran, dokumen realisasi pertanggungjawaban anggaran, dan ada data hadir Musrenbang Des. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik yang saya gunakan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Kemudian teknik analisis data. Saya gunakan analisis deskriptif, menyajikan data, kemudian menarik kesimpulan. Demikian presentasi saya. Apabila ada kurang lebihnya atau kurang urut dalam penyampaian saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu dosen bisa memberikan petunjuk dan juga arahan untuk perbaikan ke depannya bagi saya nanti. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.